Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview dongeng yang berjudul Soul Star episode 179. Ya, di sini kita sudah melihat beberapa musuh baru dan teman-teman si Lu Feng yang akan melawan klan asing di pertempuran atau di galaksi terbarunya ini, guys. Petualangan terbarunya ya, dengan rekan-rekan barunya yang menurut gue karakternya keren-keren, yang emang gak sama ya, dan kekuatannya pun sangat-sangat kuat. Meskipun di sini Lu Feng seperti merendah ya, padahal si Lu Feng sendiri itu mungkin dengan dia dan beberapa tubuh klonnya sendiri, entah itu Behemoth, itu bisa aja dia ngalahin teman-teman yang lain, tapi dia tetap merendah. Nah, di sini bakalan seru guys. Ya, di pertarungan nanti akan ada musuh baru. Sepertinya musuh baru ini berasal dari klan asing ya. Salah satunya kayak contohnya ya seperti klan serangga ya kan. Ada klan iblis dan lain-lain. Nah, sepertinya ya musuhnya ini sangat benci banget klan manusia ya. Gue kayaknya dia nyebut klan manusia kalau gue lihat subtitlenya, kalau itu benar. Berarti ini musuh kayak kali ini bukan dari manusia. Mungkin monster kali ya, mungkin monster kayak serangga aja, kalian serangga. Tapi gue nggak tahu apa. Tapi dalam bentuk robotnya itu kemungkinan sih monster-monster kayak hewan binatang gitu, tapi dengan mode robot ya, dikasih kayak close atau sebuah apa namanya ya, kayak jubah baru untuk dia sendiri. Nah, ini pertempuran ngelawan pertama kali nih ya, si Lu Feng dan teman-temannya. Musuhnya juga sama-sama kuat, mungkin setingkat. Nanti di sini pun Lu Feng bakalan seru ya, di pertempuran di galaksi ini. Lu Feng juga bakalan mengeluarkan Behemothnya ya. Behemothnya sendiri pun sudah diperkuat oleh dia menjadi bisa ngebunuh beberapa tingkatan dewa ya. Apalagi udah dipakein sebuah apa sih, jirah ya, baju jirah ya, untuk melindungi, untuk menambah, untuk memperkuat kulit tubuhnya ya. Padahal sih sebenarnya sudah kuat ya. Tapi kalau banyak yang nanya nih, kok dikasih itu sih Hen, padahal kan dia udah kuat, ngapain ya dikasih kayak jirah lagi, padahal tubuhnya tuh udah kuat banget, hampir susah ditembus. Nah, beda cerita ya guys. Mungkin kalau yang setingkat atau mungkin beberapa tingkat dari si Behemoth kekuatannya mungkin ya bisa aja nggak ada yang menembus. Cuman kan beda cerita kalau levelnya itu lebih tinggi lagi guys. Mungkin kayak si pemimpin Chaos tuh, kekuatannya itu aja dia bisa aja kali ya mengalahkan Behemoth, mungkin merobek, menghancurkan Behemoth ya. Meskipun orang bilang Behemoth itu ada di dongengnya itu Behemoth itu adalah salah satu ras terkuat ya, tertinggi lah ya. Ya, kenapa dibilang tertinggi atau terkuat ya, karena rasnya si Behemoth ini apa ya, untuk mencapai ranah tertentu itu sangat mudah, sangat cepat bagi dia. Terus dia itu juga menyimpan beberapa ingatan dia sebelum dia mati. Jadi bukan reinkarnasi ya, jadi dia punya leluhur ya, punya orang tua. Nah, orang tuanya tuh bisa nurunin ingatannya, entah itu ingatan tentang pelatihan, tentang kematian dan dendam ya. Makanya Behemoth untuk Behemoth ini tuh kebanyakan tuh niatnya pengen pada ngancurin seluruh planet ya. Tapi bakalan seru sih nanti kalau emang benar-benar ada ras Behemoth itu sendiri ya, ras Behemoth yang memiliki kecerdasan. Nah, nanti siapa tahu si Lu Feng bisa dilatih tuh, ikut berlatih lah ya sama si Behemoth lainnya untuk memperkuat dirinya. Nah, dari masing-masing tim si Zhongfan lah gitu, Lu Feng ini memiliki kekuatan sendiri ya. Ada yang kekuatan lebih ke perasaan, ada yang racun, mental, ada yang mental. Kalau Lu Feng kan lebih ke menghentikan waktu dan mental ya. Kalau Lu Feng kecepatan. Nah, kalau yang lain gue nggak tahu, senjatanya belum dikeluarin. Cuma berapa dong orang dikeluarin, kayak ada yang bisa munculin sebuah pohon-pohon dunia gitu guys. Ini makanya seru sih ya. Kalau gue lihat kayak Star Wars jadinya. Ini perang antar galaksi lagi ini. Makanya banyak banget yang ngebandingin donga-donga ini ke donga lainnya yang seperti Renegal Immortal ya kan, Battle apa itu namanya, lupa, Solen juga ya kan. Tapi kalau kita bandingin sih emang lebih ceritanya tuh sebenarnya sih
apa ya, menurut gua tuh ada serunya, ada kadang ada kayak kurang puas aja gua. Kurang puasan apa ya, di si penulisnya ini lebih ke tipe yang luas, maksudnya musuhnya tuh lebih fokus ke musuh yang lain luar, jadi buminya tuh cepat-cepat udah gitu dikelarin cuman sebentar, jadi terlalu cepat menurut gua. Setelah dia dari bumi, bukannya dia datang kayak ya jadi seluruh bumi tahu ya tentang kekuatan Jufeng ya kan, Lofeng yang kayak dia menghukum siapa tuh namanya, keturunannya terlalu cepat menurut gue. Itu harusnya kan dikumpulin semua orang-orangnya ya kan, lalu dikasih tahu orang bumi kalau ada yang melakukan kejahatan bakalan pengkhianatan akan dibunuh sama si Lufeng ini guys. Nah untuk dia ini kan memiliki tiga bentuk kayak, satu bentuk manusia, satu bentuk yang apa tuh gue lupa ya, empat ya sekarang ya kalau nggak salah sih, empat apa tiga ya, empat kayaknya guys. Ini satu kan buat ngeklon, iya empat. Cloningnya kan ada dua tuh guys, dia tuh punya dua cloning ya. Yang satu cloning tubuh manusia, yang satu lagi cloning monster lain tuh yang bisa menghentikan waktu, yang satunya lagi manusia, tubuh manusianya, yang satu lagi Behemoth. Ada empat sih. Nah tapi yang terkenal katanya sih nanti cuma 3 doang guys. Nah apalagi Behemoth tuh bakalan disebut kaisar, gue nggak tahu kaisar apa, pokoknya di sini bakal ngeluarin. Wah bakal seru ya berarti ya, si Luffy nggak akan ngumpet-ngumpetin lagi kekuatan Behemothnya, karena kan sekarang udah ada backingannya, yaitu pemimpin Chaos itu sendiri ya. Jadi pemimpin Chaos pun udah tahu kalau di tubuhnya Lufeng ini ada Behemoth. Nah dia mau ngeluarin kekuatan sepenuhnya ya, Behemothnya pun kayaknya nggak akan kayak dulu yang berbahaya. Nah takut banyak orang yang menginginkan atau mengincar Behemoth ini. Tapi karena si pemimpin Chaos itu udah ngelihat Behemoth dan enggak diapa-apain nama dia, ibaratnya ya udah dia nggak serakah kayak mau ngambil tubuhnya Behemoth gitu guys ya. Buat dia berarti di sini Luffy bakalan segera sering ngeluarin kekuatan Behemoth ya kalau ngelawan orang sekuat ya. Gue sih pengennya pas dia ngelawan yang kata para anggota virtual, nunjukin gitu ya, nunjukin kekuatan Behemothnya di perusahaan virtual. Wah bakalan seru ya, apalagi Behemoth itu kan emang langka ya, bukan langka sih sebenarnya, susah ditemui. Apalagi cuma di bumi aja cuma ada satu, di bumi aja satu, di planet lain pun nggak ada kayaknya. Gue Behemoth, mungkin monster-monster lain ada, tapi Behemoth tuh jarang. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kali ini mau menghasilkan uang dari desain, menghasilkan uang di rumah ya, bisa dari ilustrasi, UX UI, bisa desain website, desain grafis dan lain-lain, kalian bisa cek di playlist YouTube gue atau bisa DM gue. Nanti gue masuk ke grup gratis. Terima kasih udah nontonin video gue, sampai jumpa lagi di next video.